mahasiswa tentang segalanya. Udah lama banget rasanya dialog mahasiswa nggak update karena ada satu dan lain hal. Sekarang aku di Fakultas Teknik dan jarang banget kita menemukan narasumber yang sangat spesial. Kali ini aku Zerlina sebagai host dan udah ada akang-akang keren banget dari Fakultas Teknik yang akan nemenin kita ngobrol hari ini. Tak kenal Kak, kenalan. Oke. Silahkan Kang, siapa nih? Boleh ya, perkenalkan nama saya Ari Rizky Muhammad Fadlan atau biasa mungkin orang-orang tahu itu Fadlan ya. Kebetulan saya ada di Fakultas Teknik Perencanaan dan Arsitektur dengan prodi Arsitektur dari angkatan 23. Mungkin untuk jabatan sebagai ketua BEM saat ini. Lalu rekan saya. Halo teman-teman, aku Muhammad Hafiz Hidayatullah, biasa dipanggil Abeo atau Arab. Prodi Teknik Geodesi angkatan 23, mungkin jabatannya wakil ketua BEM. Oke, berarti di sini ada ketua dan wakil ya teman-teman. Kita bisa siapa tuh yang mau eceng-eceng mungkin ya, boleh aja. Ada. Kalau boleh tahu, akang-akang ini sekarang kesibukannya apa sih Kang? Kebetulan karena kita ada di semester 5, kita berdua tuh memang di angkatan yang sama. Mungkin untuk kesibukan tuh karena mungkin ada persiapan untuk magang. Lalu juga kemarin kan baru selesai UAS ya, mungkin rekan-rekan juga gitu kan, mungkin yang nonton gitu ada yang baru selesai UAS atau mungkin ada yang liburan. Tapi untuk saat ini mungkin saya masih berkutik di area organisasi sih untuk pengukuhan gitu. Cuman memang ada beberapa kayak kita udah mulai ngirim-ngirim proposal untuk magang, lalu memang udah mempersiapkan untuk kegiatan mata kuliah di selanjutnya, karena kan namanya teknik tuh mungkin kita juga nggak bisa menspesialkan teknik gitu, bahwasanya kuliah di teknik tuh lebih susah daripada yang lain, nggak. Tapi kan mungkin dari anak teknik sendiri itu ngerasa mungkin ya semakin tahun semakin naik tingkat itu pasti kan ada tingkatnya makin sulit gitu ya. Jadi makanya dari itu mungkin masih mempersiapkan gitu dari mungkin materi-materi yang akan datang gitu. Tapi mungkin kalau wakil saya gitu, rekan saya ini mungkin punya kesibukan yang berbeda tuh. Kira-kira apa? Karena libur ya sekarang teh, libur gitu. Lagi nyari kerja sebenarnya mah. Okay. Ya, soalnya kan siapa tahu ini ada info loker ya si Akang ini. Calling ya Kang, boleh? Soalnya kan libur mah gak enak gitu di rumah terus gitu ya, udah gede mah gitu. Gabut gitu ya, gak ada kerjaan. Gabut teh pengen kerja gitu. Aduh, keren banget ini si Akang. Oke, ngomong-ngomong, karena aku lagi di Fakultas Teknik, udah tahu dong kita bakalan ngomongin apa. Kira-kira, sebenarnya aku pengen tahu nih, karena kata orang tuh kan teknik itu kayak, akang-akang teknik itu ya. Red flag. Ya, gimana tuh? Kira-kira akang ini tipe cowok teknik yang bagaimana tuh? Boleh di-spill dong dikit Kang? Aduh. Jadi buat para penonton, mungkin rekan-rekan atau teman-teman sebaya, gak semua anak teknik itu red flag. Mungkin ada yang red flag gitu, tapi mungkin untuk saya tentunya ya black flag gitu, bukan lagi red flag. Ya, tolong. Enggak. Saya green flag. Green flag berarti ya. Green flag banget. Hijau banget. Tapi nggak tahu nih. Gimana tuh? Saya mah bebas lah mau disebut apa aja. Gaya bebas berarti ya si Akang ini. Udah red flag gak tahu, udah itu mah opini orang gitu. Oh iya benar ya. Udah saya mah penting bekerja keras. Oke. Setelah kita ngobrol-ngobrol kecil bareng si Akang ini, kita langsung aja. Aku tuh pengen tahu deh Kang, metode-metode yang dipakai di anak teknik tuh kayak apa sih? Jadi mungkin kalau dari saya, kayak metode-metode pembelajaran anak teknik itu berbagai macam ya. Kayak mungkin kalau karena kita tekniknya basisnya gitu, mendengar kata teknik aja mungkin udah kebayang itu, oh mungkin di lapangan, oh mungkin banyak praktikum. Memang betul banyak praktikum, tapi di samping praktikum itu memang kita pun ada materi, ada pematerian, ada yang ditulis kok, tenang gitu. Kita ada anak teknik juga ada bikin ya semisal kayak proposal pun kita bikin, proposal untuk seminar atau untuk tugas akhir kita bikin gitu. Terus ada karya ilmiah kita bikin juga, ada laporan praktikum ada kita bikin. Tapi kita memang nggak terlalu berkutik di situ. Kita memang lebih dominan itu memang praktik lapangan secara langsung. Tapi memang
hanya di beberapa prodi yang dominan. Mungkin sebagai contoh tuh dari rekan saya ini dari geodesi, mungkin beliau praktikumnya lebih sering daripada saya yang di arsi, karena mungkin ya rekan-rekan juga yang nonton gitu ya, atau teteh juga mungkin ketika mendengar arsitektur mungkin pasti bikin rumah, ngegambar gitu kan. Tapi mungkin beda dengan rekan saya yang dari geodesi. Nah kira-kira kalau dari rekan saya mungkin beda, silakan. Kalau dari geodesi mah ya ke lapangan ngukur. Ini kalau teman-teman mau tahu ini ada alatnya, ini buat ngukur jarak, ini juga sama bisa. Tapi kalau ini alat dari zaman dulu teh, ini yang rada up lah, ini zaman sekarang pakai ini. Kalau kita itu langsung ke lapangannya nggak cuman ke darat, kadang di air, kadang di udara juga, jadi kayak TNI lah gitu. Ngomong-ngomong, aku mau tahu dong, akang tuh tipe-tipe yang ambisius, pengen aku harus menjadi yang terdepan gitu. Apakah gimana sih? Kayak akang tuh tipe orang yang tipe mahasiswa yang belajar sebelum kelas kah, atau belajar yang setelah panik tuh gimana? Gimana ya? Kayak buka kartu, tapi kita pada kenyataan aja gitu ya. Mungkin ada yang ambis, pasti ada dong. Gak mungkin gak ada yang gak ambis itu, pasti ada. Cuman memang kalau dari saya pribadi tuh, saya bukan tipikal yang bisa belajar dari jauh-jauh hari atau ngapalin materi dari jauh-jauh hari, bukan tipe yang begitu. Karena apa ya? Saya nggak tahu ya, mungkin karakter anak-anak teknik lain pun sama atau enggak, tapi yang sepengetahuan saya atau ya sepengalaman saya gitu ya, sebagai sejauh ini menjadi anak teknik itu, materi yang saya tahu tuh kebanyakan dari lapangan. Jadi kita tuh nggak selalu soal menghafal gitu ya, menghafal materi atau sebagainya gitu, karena kita ketika ke lapangan kita mempelajari sesuatu atau kita ada tugas di lapangan gitu, otomatis itu kan pasti langsung tertanam di pikiran kan. Nah itu tuh yang tertanam di pikiran udah itu pasti ada kok gitu. Kalau misalnya ada soal atau apa gitu, kalau kayak emang kita pernah melakukan sesuatu pasti kan tertanam gitu kan, sebagai pengalaman gitu kan. Oh iya, misal sebagai contoh kalau anak arsi kita tuh kan ada yang namanya, untuk mudahnya perkoloman ya, kolom di rumah gitu kan. Mungkin untuk rumah satu lantai kan kita pakai 15x15 gitu, tapi ketika udah lebih dari satu lantai udah beda lagi. Nah sebenarnya hal-hal dasar kayak gitu pun di soal-soal tuh kepake gitu, di tugas-tugas tuh kepake. Walaupun kita nggak harus ngapalin, harus buka buku. Apakah rumah 2 lantai pakai kolom 15x15 apakah bisa gitu? Udah nggak perlu gitu kan. Tapi kalau dari rekan saya mungkin beda. Kalau dari geodesi mah, karena saya semester 5 teman-teman, dari semester 1 sampai semester 3 itu emang teori terus, ngitung terus. Karena kan geodesi kebanyakannya matematika, ngitung jarak, ngitung sudut. Awalnya emang saya kan gak suka matematika, kepaksa sebenarnya biar bisa. Emang bingung aja ini rumus apaan, sin kostan, aljabar. Tapi pas waktu ke lapangan di semester 4 itu ada Kemker, nyoba alat yang kayak gitu baru kebuka di situ teh, di lapangan kayak oh ternyata rumus ini tuh buat nyari jarak tuh pakai alat ini, kayak gini, jadi lebih gampang gitu ngaplikasiin di dirinya teh. Jadi ya ilmunya lebih kepake pas waktu praktek sih. Oke, berarti kita udah tahu ya akang ini tipe mahasiswa yang akan memahami setelah praktek. Tapi memang mahasiswa gitu rata-rata kayak gitu ya Kang, harus mengalami dulu baru paham gitu. Betul, nggak mahasiswa juga sih sebenarnya, orang-orang pun kayak harus kerasa dulu baru paham gitu, baru jerak gitu kan. Harus mengalami dulu baru paham gitu ya. Oke, kira-kira akang ini apa sih yang mendorong akang untuk memutuskan masuk jurusan teknik ini gitu? Ini sebenarnya agak membingungkan sih. Soalnya memang kalau dari SMK tuh kebetulan saya dari SMK PU Negeri Bandung gitu. Saya ambil jurusannya tuh memang desain permodelan dan informasi bangunan, atau mungkin dulu TGB gitu, gambar bangunan gitu. Nah tapi ketika saya lulus saya nggak kerja di bidang-bidang arsitektur, justru saya lebih ke planologi. Saya mainnya di ARGIS malah. Cuman kenapa yang mendorong saya balik lagi ke UNWIM gitu atau ke FTPA gitu dengan arsitektur, balik lagi ke sini gitu, karena ya saya ngerasanya untuk apa gitu, sewaktu sekolah saya menjadi siswa DPIB gitu, ketika saya udah punya itu dasarnya gitu ya,
dasar tentang arsitektur tapi nggak saya asah lagi gitu. Itu yang mendorong saya ke teknik gitu. Kebetulan juga TPA ada arsi gitu. Ya udah, ada menjadi mahasiswa arsitektur. Ya jadi teknik gitu kan, teknik walaupun nggak tahu ya red flag atau enggak gitu. Jadi stop. Oke, berarti kita mulai saat ini kita stop untuk berpikiran bahwa mahasiswa teknik itu red flag ya guys. Karena akang-akang di sini justru muka-mukanya muka-muka ijo neon sekali ya teman-teman, bisa dinilai seperti apa? Alhamdulillah. Di komen aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kan. Oke. Aku dengar-dengar tuh teknik tuh harus dipaksa dulu kah? Jadi misalkan kalau akang tuh aduh gak ngerti nih, tapi akang memaksakan untuk mengerti, itu tuh emang harus dipaksa untuk mengerti dulu, apakah kayak ya udah ini mah gampang gitu loh, nggak perlu dipaksa paham juga udah paham gitu lah ini mah gitu. Ya kalau anak teknik emang harus kayak gitu sih sebenarnya. Harus dipaksa berarti ya? Harus dipaksa karena kalau nggak dipaksa nggak bakalan bisa sebenarnya mah. Kalau misalnya di lama-lama kayak tadi ini mah pasti bisa padahal di dalam dirinya teh aduh pusing teh bakal gimana, harus dipaksa biar bisa kayak gitu sih. Kalau akang gimana tuh? Kalau bahas dipaksa atau enggaknya sih sebenarnya memang terlebih ya di FTPA. Ya pastinya gitu kita memaksakan untuk bisa dengan mungkin keterbatasan entah dari diri sendiri atau ada faktor luar lain gitu ya yang menjadi keterbatasan, tapi ya kita memaksakan untuk bisa, untuk mengerti gitu, atau untuk melaksanakan gitu, untuk menyelesaikan tugas-tugas walaupun memang ya balik lagi tadi harus terpaksa gitu, karena ya mungkin kita ada beberapa kendala gitu ya, mungkin entah dari diri mahasiswanya atau mungkin di luar mahasiswanya gitu ya yang mempengaruhi gitu, jadi keterlambatan atau keterbatasan gitu mahasiswa untuk ya memahami atau menyelesaikan tugas-tugasnya gitu. Jadi ya memang pada intinya kayak nggak di teknik juga sih sebenarnya, ada ya mungkin di lain juga gitu, cuman untuk di teknik yang saya tahu gitu atau ya dari rekan-rekan teman-teman gitu, menurut saya mungkin ya kita semua sudah terbiasa dengan terpaksa dan memaksakan diri. Tapi kalau anak teknik tuh belajarnya ada aplikasi-aplikasi tersendiri gitu kah? Atau gimana sih? Aku tuh masih nggak ngerti deh. Anak teknik tuh belajarnya kayak sama aja kayak fakultas lain kah? Apa gimana kah gitu? Sedikit agak meluruskan juga ya sebenarnya, karena mungkin kalau di fakultas lain mungkin ada keberagaman gitu ya dalam aplikasi gitu, semua ada yang sama gitu. Cuman kalau di teknik itu kebetulan kita beda-beda. Kita kebetulan ada 5 prodi di sini tuh, ada sipil, geodesi, terus ada plano, ada lingkungan, dan ada arsi gitu, ada 5 gitu. Nah dari 5 itu pun beda-beda, kayak misalnya ada arsi yang menggunakan AutoCAD, terus geodesi kayak ArcGIS, beda-beda sebenarnya. Dan 3 lagi sebenarnya memang ada di 5 prodi itu memang kadang ada yang bisa AutoCAD gitu, karena yang paling ketemunya kita di AutoCAD gitu, karena AutoCAD mungkin dasar ya gitu. Cuman ya dari 5 ini pun pasti yang lebih utamanya itu pasti beda-beda gitu. Ya untuk aplikasi itu memang ya kadang kita ketemu gitu di aplikasi yang sama, tapi ya mungkin ada juga gitu yang di luar gitu ya, di luar dalam artian jadi misal ada beberapa aplikasi yang nggak dikasih pelajaran gitu ya, atau nggak dipelajari gitu, nggak dikasih materinya gitu, itu bisa ada seminar-seminarnya atau workshopnya yang diadakan mungkin oleh mahasiswa itu sendiri atau mungkin para dosen gitu ya sebagai kelas tambahan atau apa, mungkin ada, itu pasti ada kok, pasti ada. Makanya memang kita tuh teknik tuh memang dituntut untuk ya segala bisa gitu kan. Oke. Berarti teman-teman yang mau masuk teknik itu harus multi talenta banget gitu ya kan? Nah, betul. Oke. Tapi kalau misalkan di teknik tuh belajarnya apakah kebanyakan individu atau ada berkelompok gitu? Gimana tuh kan? Lebih baiknya mah bisa sih sebenarnya kalau individu, cuman kan baik lagi kalau teknik tuh kan emang solid pisan, solid banget gitu. Jadi dianjurkan buat teman-teman kalau masuk teknik, dianjurkan buat bergerombol atau berkelompok, karena kadang kan gak semua materi bisa dimakan semua. Kadang ada yang bisa, kadang yang kurang. Jadi kalau misalnya berkelompok enak gitu.
buat bisa saling sharingnya. iya bisa sharing dan bareng-bareng bisa mengerti bareng-bareng juga gitu kan, bisa saling melengkapi gitu ya kan. Kira-kira selama 5 semester ini akan sangat menikmati di jurusan masing-masing kah? Apa ada kesulitan atau misalkan aku mah sangat senang dan menikmati jurusan ini gitu, kayak santai lah, chill, gak ada kesulitan gitu. Oh iya, jelas. Ada kesulitan kah gitu? Aku pengen tahu deh, kayak kesulitan Akang di selama 5 semester ini di Fakultas Teknik dan jurusan sendiri itu gimana? Kalau dari saya sendiri ya, dari prodi saya sendiri, sebenarnya kesulitan itu karena mungkin harus terbiasa lagi. Terlebih untuk arsitektur ya, buat rekan-rekan yang mau join gitu ya ke arsi gitu ya jangan kaget kalau ada ngegambar gitu dan full ngegambar sampai lulus gitu ya. Kita dari saya sendiri pun kesulitan itu adalah ketika menggambar kayak desain, karena desain itu sifatnya tuh kan gak bisa, tiap orang beda pandangannya. Bisa aja saya bilang desain saya itu bagus, tapi menurut orang lain kan aneh gitu kan. Nah, sebenarnya sulitnya di situ karena kita juga harus memahami karakter dosen pengampu kita gitu kan. Kayak mungkin kalau di ARS itu kan ada setiap project. Jadi kita tuh kalau di ARS itu ada yang namanya studio perancangan. Nah, itu tuh studio perancangan tuh sampai 6 kalau nggak salah. Ya, sampai studio perancangan 6. Itu tuh dari mulai yang paling awal yaitu bikin pos jaga ya, yang rekan-rekan lihat gitu, yang teman-teman lihat gitu. Pos jaga tuh sebenarnya tuh kita tuh bikin ya, anak arsi juga yang bikin, walaupun emang kelihatannya sepele gitu, cuman ada beberapa perhitungan dan yang digambar tuh nggak semudah itu gitu, karena apalagi kalau yang lulusan dari SMA. Terus kita lanjut ke rumah tinggal 1 lantai. Nah, mulai 1 lantai itu kita udah mulai mikirin atapnya harus kayak gimana, desainnya harus sebagus apa, terus mix and match warnanya. Karena jujur di ARSI pun kita tuh ada diajarin namanya nirmana, dan nirmana itu sebagai dasar dalam mendesain. Dasarnya gimana emang? Pemilihan warna, karena ya nggak mungkin kan, mungkin misal teteh atau teman-teman gitu ada yang suka warnanya hitam dan putih gitu doang gitu ya, monokrom gitu, tapi ketika kita aplikasikan ke prodi ARSI gitu, apakah cocok? Belum tentu. Dosennya mungkin ada yang lebih suka ini pengennya warna merah, biru, dan kita harus bisa menyesuaikan mix and match warnanya. Lalu ada rumah tinggal 2 lantai, ini udah mulai naik lagi tuh. Ketika udah masuk 2 lantai, otomatis kesulitannya itu adalah penempatan struktur. Memang mungkin kalau teman-teman ya yang awam atau yang memang bukan di bidang arsi, mungkin ketika melihat rumah apa sih ini tuh kayak di dinding itu ada yang keluar, itu sebenarnya kan kolom gitu. Dan itu ya sebagai penahan gitu kan, tiang gitu kan. Nah, itu udah harus pertimbangan karena memang ada ukuran-ukuran yang berbeda, dan untuk bebannya juga berbeda gitu kan. Makanya itu sebenarnya kesulitan di prodi arsi itu adalah ketika desain, tapi kita tuh nggak boleh untuk ya apa ya, disebut menghayal enggak, tapi terlalu berlebihan gitu. Kadang memang teman-teman atau saya juga mungkin pernah dengar kan, anak arsi sering ributnya sama anak sipil gitu kan, karena ya memang anak sipil itu kan bagian struktur, arsi bagian desain, dan kadang desainnya anak arsi itu nauzubillah min dzalik gitu ya, gak masuk akal gitu. Sering jadi perdebatan juga ya. Ya, Perdebatan. Makanya itu kita tuh memang kebetulan kan kalau arsi di sini itu adalah teknik, jadi kita tuh di belajarinnya juga tentang struktur gitu, jadi nggak bisa asal-asalan ini rumah lantai pertamanya cuma 4 meter, tapi ketika lantai keduanya sampai 7 meter gitu, dan nggak ada kolom penahan, itu udah nggak mungkin gitu sebenarnya. Nah, makanya itu terus ya semakin naik lagi tingkat, udah mulai ke bentang lebar, desain hotel. Lalu ada desain namanya mixed use building. Mixed use building itu kayak ada mall, ada kantor, ada hotel juga, tapi dalam satu lingkungan gedung yang sama gitu. Jadi ya kesulitan itu karena memang tiap naik tingkat tuh ya tugas yang dikasih itu memang lebih sulit gitu ya, lebih kompleks gitu kan. Karena memang mungkin walaupun terdengarnya anak teknik perasaan banyaknya praktek gitu, enggak. Justru ada teorinya. Sebelum kita mendesain pun dari arsi pun kita ada yang namanya analisis lingkungannya kah, penggunanya kah gitu kan, analisis klimatologi, terus kayak
jalanan di depan bangunannya tuh gimana gitu, kondisi di areanya tuh gimana. Jadi sebenarnya memang kalau disebut kompleks karena selain itu juga kita harus ada bikin karya ilmiah. Jadi kayak penelitian terhadap bangunan apa gitu. Itu untuk arsi, tapi mungkin kalau geodesi mungkin agak beda sih. Mungkin kalau kesulitan dari geodesi sebenarnya tadi kan nyinggung juga arsi bikin bangunannya sipil yang pondasinya. Geodesi itu yang buka lahannya. Oke. Geodesi dari misalnya ada sebuah lahan hutan gitu kayak di Kalimantan misalnya. Hutan kan di Kalimantan banyak dibabat. Itu kan kebanyakan sama geodesi. Dia ngukur nanti dibabat misalnya 2 hektar atau lebih. Dan nanti pondasinya sama anak sipil terus yang merancang mau ngebangun misalnya di Kalimantan mau bikin apa? PLTA gitu kan, PLTU. Dan nanti itu sama anak arsi yang kayak gitunya. Kalau misalnya kesulitannya kayak misalnya lebih banyak sabar sih kalau jadi anak geodesi mah, karena kan matematika banget sama ngitung-ngitung kayak gitunya rada ruwet ya. Kayak misalnya pakai alat ini, kita ke lapangan pakai alat ini toleransi ngukurnya tuh harus 0,0002 mm. Oh, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Lebih nggak boleh kurang gitu kan. Kurang nggak apa-apa, lebih bagus malah. Nah, lebih perfect misalnya 0,01 itu lebih bagus. Kalau misalnya kan ini tuh harus pakai laptop. Iya. Itu tuh kalau misalnya udah beres dari lapangan, kalau misalnya pas dicek di mesh gitu, ngecek ternyata oh ini datanya malah melenceng jadi 1 mm, ya kita harus besoknya harus ke lapangan lagi, harus ngulang lagi dari awal kayak gitu. Capek sebenarnya, ya harus banyak sabar sih. Berarti untuk kalian yang penyabar boleh ya masuk Ya, ke boleh. prodi itu. Ya. Sangat disarankan untuk manusia-manusia penyabar gitu ya. Kalau aku sendiri tuh kan belajar, aku ini kan dari Fakultas Ekonomi Bisnis gitu ya. Untuk aku sendiri kalau mau belajar itu aku harus menunggu mood. Kalau aku nggak mood, aku nggak mau belajar, kayak udahlah, gue nggak mau gitu, capek, gak sanggup. Kalau akak-akak ini gimana? Kira-kira belajar itu menunggu mood juga kah, atau nggak bisa setiap hari setiap jam nggak mood, mau mood gak mood, hujan gak hujan, bersalju ataupun tidak, itu akak harus belajar gitu gimana? Aduh, sebenarnya ada anak teknik tuh sering bilang tuh lebih baik nggak tidur sama sekali daripada harus ngulang 1 tahun. Nah, sebenarnya itu berada anak teknik karena kita tuh ya udah ketika udah masuk ke teknik udah mulai tertanam di pikiran lebih baiknya tidur 3 hari daripada harus ngulang 1 tahun, karena memang ketika kita harus nungguin mood gitu ya, kapan beresnya gitu. Karena jujur anak-anak teknik tuh punya apa ya, karena memang gak semuanya dari SMK gitu ya, gak semuanya, ada bahkan ada yang linjur gitu. Karena saya punya teman linjur malah dari mesin tiba-tiba jadi bikin bangunan gitu kan. Banting banget gitu kan, biasa ngoprek motor gitu, sekarang ngopreknya tembok gitu kan. Nah itu beda banget gitu kan. Nah sebenarnya kan kalau kita nunggu mood kapan selesainya, terus juga ditambah ini sih namanya tuh, kalau memang moodnya datang malam itu ternyata deadline-nya besok pagi, gimana? Gak datang itu mood, udah sampai subuh itu nggak dikerjain, ngulang 1 tahun, mending udah dari seminggu yang misal deadline-nya seminggu lagi, udah itu seminggu full pasti begadang ya teknik. Apalagi kalau UAS kemarin pasti teman-teman teknik, sebetulnya ada yang nonton teman-teman teknik pasti kemarin pada begadang tuh. Aduh, pantesan ini muka-mukanya agak muka-muka kelelahan gitu ya kan, karena waduh ternyata mereka udah melewati hal-hal yang tidak menyenangkan mungkin ya. Ya banyak sih, banyak tidak menyenangkan sih, mungkin balik lagi kayak kita tuh ada ya memaksakan diri gitu ya, karena mungkin sebelumnya kita udah harus ngontrol atau mungkin ngatur jadwal ya, karena mata kuliah kita tuh biasanya setiap mata kuliah ada tugasnya. Jadi ya misalnya kita ambil 7 mata kuliah gitu kan, bobotnya beda-beda lagi kan. Ya kadang 7 mata kuliah ini ada tugasnya tersendiri gitu. Makanya kita udah harus pintar ngatur jadwal, manage waktu, ditambah anak teknik itu kan terkenalnya dengan pride ya, pride dengan himpunan atau mungkin ormawa-ormawanya gitu. Pokoknya bela-belain lah untuk organisasinya itu anak teknik gitu. Jadi memang manage waktunya tuh perlu untuk anak teknik. Ya akhirnya memaksakan, karena memang keterbatasan itu ya kita paksakan saja gitu kan, daripada menunggu gitu. Berarti
nggak mitos ya, anak teknik jarang buka WA dan gak balas itu berarti memang beneran sibuk gitu ya, nggak gimmick mereka berarti, nggak mitos, itu fakta berarti ya. Oke, kira-kira dari Akang berdua ini ada nggak sih kesan pesan untuk teman-teman semua, atau nggak pengen mengajak ini teman-teman semua yang mungkin akan masih bingung untuk memutuskan masuk ke fakultas apa, jurusan apa gitu, mungkin ada ajakan-ajakan atau ingin menyampaikan sesuatu yang menyenangkan kah agar adik-adik semua yang ingin masuk teknik itu semakin paten, waduh gua harus masuk teknik gitu. Oh, aduh, S3 marketing ya jadinya. Kan? Aduh. Mempromosikan teknik gitu. Sebenarnya boleh sih untuk rekan-rekan yang mau masuk teknik itu sangat dipersilakan gitu, apalagi kalau rekan-rekan kayak punya minat tersendiri ke teknik, karena mungkin gambaran rekan-rekan ketika masuk teknik ya benar ya, ketika jenjang karir atau prospek kerjanya itu memang ya sesuai lah dengan pikiran teman-teman gitu. Ada yang keluar kota, keluar pulau gitu, ke pelosok, atau mungkin ada yang di batu bara atau di tambang, bener anak teknik ada yang ke sana. Cuman apa ya, jangan terlalu terpaku dengan harapan-harapan itu sebenarnya. Karena ya mungkin ada beberapa yang tidak akan pernah sesuai gitu dengan harapan itu, dengan bayangan itu. Mungkin ada beberapa kendala-kendala juga ketika kuliahnya gitu, karena ya kita kan cuma bisa merencanakan kan, yang memutuskan ya balik lagi gitu, ada gitu kan, ada yang memutuskan sendiri gitu ya, kita cuma merencanakan sematang mungkin gitu. Tapi ya balik lagi tadi, banyakin sabar, tentu itu banyakin sabar, karena kuliah di teknik itu bukan, emang sih kalau saya dari waktu maba, seneng banget, bangga gitu jadi anak teknik itu. Terus lama kelamaan kayaknya salah jurusan, karena memang anak teknik itu punya apa ya, tahap tersendiri. Apa ya, kalau udah masuk ke tingkat 3 atau semester 5 udah mulai tuh pada ngerasa salah jurusan ini kayaknya gitu. Karena ya mungkin beban gitu kan ya, makanya rekan-rekan mungkin yang mau masuk teknik terus udah siap secara fisik dan hati gitu ya, karena ya sabar-sabarin aja gitu, karena kita pun sering melihat gitu ya yang terlihat pintar gitu di teknik, tapi kan pada waktu kuliahnya pun ya nilainya biasa aja, karena memang dosen tersendiri pun mungkin punya penilaian tersendiri gitu. Terus kadang kita pun harus pintar-pintar ya, benar-benar dalam yang mengambil hati dosen ya tidak dapat dipungkiri gitu, itu adalah rahasia umum gitu, karena semua pun sifatnya ya sebagai pandangan dari dosen gitu ya terhadap apa yang kita kerjakan. Mungkin kadang kita ngerasa yang paling kita kerjakan tuh benar, bagus, tapi kan ketika terhadap penilaian dosen mungkin ini mah kurang banget dah gitu kan, kadang ada yang gitu. Dan terlebih untuk rekan-rekan yang mau masuk Universitas Sunan Mukti ya seperti tadi pesannya, siapin hati dan pikiran aja gitu. Dan ya mungkin harapan-harapan itu sebagian mungkin tercapai gitu, tapi ya jangan terlalu banyak berharap juga ya, karena teknik itu berat. Dan kita pun tadi kita ada bahas juga gitu bahwasannya anak teknik sering memaksakan dengan kendala atau keterbatasan dari diri sendiri atau dari luar gitu, mungkin dari rekan-rekan atau masalah lainnya gitu. Paling itu sih kalau dari saya ya. Kalau saya mah simple aja. That simple ya kan, yang kacamata. Kalau mau jadi keren masuk jadi anak teknik. Aduh mantap itu guys. Oke, buat kalian yang mau keren, buat kalian yang memiliki mental yang sangat besar dan kesabaran yang sangat besar, itu kalian cocok banget jadi anak teknik ya kan. Gak kerasa banget obrolan kita kali ini, seru banget. Apalagi akang-akang yang ini udah sharing sama kita gimana tuh senangnya dan sulitnya masuk teknik. Itu boleh banget kalian di komen-komen. Siapa tahu penonton teman-teman semua di sini ada juga yang anak teknik, dan boleh tuh bagi-bagi kesulitannya apa sih kira-kira gitu. Atau nggak ada yang setuju nih sama si akang-akang ini gitu. Oh bener banget jadi anak teknik tuh sulitnya kayak gini gitu. Akhirnya obrolan kita cukup sih ya kan sampai sini, karena aku juga udah sangat mengerti gitu. Waduh ternyata anak teknik tidak se yang di pandangan orang-orang mungkin ya kan, jadi aku mengerti gitu. Oke, buat kalian yang mau jadi narasumber di podcast Dialog Mahasiswa, jangan lupa komen-komen atau nggak bisa dicek di Instagram Dialog Mahasiswa.
kita akhiri aja ya kan bincang-bincang asik kita kali ini. Siapa tahu kita nanti akan ada part 2 kah? Akan ada obrolan-obrolan seru lainnya kah gitu kan? Boleh saya. Boleh sih, Boleh oke. nanti Kita aja. tunggu aja dan lihat nanti ya. Oke, makasih dari aku Zerlina Nohan. Aku pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.